Lihat aja urutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang pertemuan TM3, yaitu sejarah krisis moneter di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Farhan Bayaki. Di sini ada Iza Fahmi, ada Haris, ada Satrio Adiputro, kemudian ada Muhammad Abriansah. Nah, kami di sini tuh ingin menjelaskan yang pertama itu ada sejarah krisis moneter di Indonesia. Yang pertama ada masa setelah kemerdekaan. Nah, setelah tahun merdeka, Indonesia mengalami inflasi. Jadi kenaikan harganya tinggi sekali, kenaikan harga barang-barang. Kemudian ini karena ada kondisi tiga mata uang yang beredar pada saat itu. Karena ya namanya juga baru setelah dijajah, ada mata uang Belanda, terus pokoknya peninggalan-peninggalan dari penjajah tersebut. Makanya setelah kemerdekaan itu ada kenaikan harga barang yang sangat tinggi. Kemudian di masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1957. Setelah konferensi meja bundar KMD, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Sesuai hasil perjanjian, Indonesia kemudian menjadi Republik Indonesia Serikat, jadi negara federal. Konsekuensinya, untuk negara ini berganti di konstitusi, UUD-nya berubah jadi konstitusi RIS. Kemudian perekonomian sepenuhnya diserahkan ke mekanisme pasar sesuai teori-teori ekonomi klasik yang mengatakan laissez-faire, laissez-passer. Padahal pengusaha pribumi masih belum siap pada waktu itu karena masih namanya juga selesai berperang atau habis penjajah, jadi pola pikirnya tuh belum ada berdagang-dagang itu, belum mampu bersaing dengan yang luar, orang luar. Akhirnya sistem ini malah memperburuk perekonomian Indonesia. Nah, hasil konferensi meja bundar juga mengharuskan Indonesia menanggung hutang-hutang pemerintah Hindia Belanda. Terus ironisnya Belanda juga menuntut Indonesia menanggung biaya perang yang sebenarnya digunakan untuk menjajah rakyat Indonesia. Malah kita yang dituduh balik gitu. Aneh ya. Beban hutang yang besar ini sangat memberatkan perekonomian Indonesia. Next, turun Riz. Nah, kemudian ada di masa demokrasi terpimpin 1959 sampai 1967. Nah, pada masa ini tuh menganut sistem di mana semua data pemerintah. Jadi terpusat gitu, dekrit kalau nggak salah. Itu dekrit presiden. Tapi kondisi perekonomian malah buruk. Memaksa pemerintah mengeluarkan kebijakan ekonomi yang tidak populer. Namun sayangnya tidak berhasil. Kebijakan itu antara lain pada tanggal 25 Agustus 1959, pemerintah mengadakan devaluasi. Kebijakan ini menurunkan nilai uang sebagai berikut, kayak uang kertas pecahan 500 jadi 50 perak. Kemudian uang kertas pecahan 1000 jadi 100 perak. Dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan. Jadi penurunan mata uang gitu, nilainya diturunin. Tapi hasilnya malah berdampak negatif. Nah, kemudian ada membentuk deklarasi ekonomi atau DEKON. Tujuannya untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin atau terpusat. Kebijakan ini kurang berhasil, terbukti pada tahun 1961 sampai 1962. Indonesia mengalami inflasi yang parah. Harga barang-barang naik 400%. Naiknya lebih 4 kali lipat malah. Pada tanggal 13 Desember 1965, pemerintah kembali melakukan devaluasi, menjadikan uang senilai 1.000 jadi 1 perak. Artinya uang rupiah baru semestinya dihargai 1.000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasinya. Jadi malah angka inflasinya malah naik. Itu. Kemudian ada puncaknya ya di Orde Baru. Krisis ekonomi puncak tahun 1998. Faktor utamanya itu menyebabkan krisis tahun 1998 ini faktor politik. Karena pada saat itu bercampur dengan kepanikan politik luar biasa saat rezim Soeharto hendak tumbang. Banyak demo-demo yang bertuliskan turunkan harga, dan banyak sekali kerusuhan yang menyebabkan ya sampai inflasi tinggi gitu. Yang dari harganya turun hingga naik pesat. Untuk Terus berikut beberapa penyebab terjadinya krisis moneter tahun 1998. Pertama,
stok utang luar negeri swasta yang sangat besar dan umumnya berjangka pendek menciptakan tidak kestabilan. Terus banyaknya kelemahan dalam sistem perbankan di Indonesia. Kayak misalnya sistemnya itu terkadang masih ada penyelewengan gitu. Jadi yang menyebabkan lemahnya gitu. Yang ketiga, tidak jelasnya arah perubahan politik. Maka isu tentang pemerintahan otomatis berkembang menjadi persoalan ekonomi pula. 4. Perkembangan situasi politik telah makin menghangat akibat krisis ekonomi. Dan pada gilirannya memperbesar dampak krisis ekonomi itu sendiri. Turun Riz, baris. Nah, terus banyaknya utang dalam falas valuta asing, proyek jangka panjang yang dibayar dengan utang jangka pendek. Ini nyebabin nilai rupiah itu anjlok kalau nggak salah, anjlok. Jadi yang awalnya $1 berapa rupiah jadi naik secara berskala tinggi gitu. Kemudian penurunan nilai tukar. Nah, yang tadi menurunkan nilai tukar rupiah secara tajam terhadap falas diukur dengan dolar Amerika Serikat yang merupakan pencetus atau trigger poin gitu. 7. Argumen bahwa pasar finansial internasional tidak stabil secara inheren yang kemudian mengakibatkan bubble ekonomi dan cenderung bergerak liar. Terus kelemahan sektor finansial yang overgraduate but under regulate dan masalah moral hazard. Semakin membesar kroni kapitalisme dan sistem politik yang otoriter dan sentralistik, ini menurut M. Fadil Hasan yang menyampaikannya gitu. 10. Diabaikannya early warning system merupakan penyebab mengapa krisis 97 melanda Indonesia. Kemudian selanjutnya ada dampak krisis moneter akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Selanjutnya ada dampak krisis moneter di Indonesia. Dampak yang pertama adalah nilai tukar rupiah melemah. Nilai tukar rupiah terhadap dolar melemah yang sebelumnya $1 seharga 2.500 naik 8 kali lipat menjadi $1 senilai Rp16.000. Kenaikan nilai dolar ini menyebabkan harga-harga bahan pokok, minyak, dan listrik menjadi naik. Selanjutnya, karena harga-harga naik, maka banyak perusahaan yang merugi. Maka perusahaan menetapkan PHK yang menyebabkan jumlah pengangguran meningkat. Sebagai dampak dari krisis ekonomi yang berkepanjangan ini, pada Oktober 1998, jumlah keluarga miskin diperkirakan meningkat menjadi 7,5 juta, sehingga perlu dilancarkan program-program untuk menunjang mereka yang dikenal dengan social safety net. Meningkatnya jumlah penduduk miskin tidak terlepas dari jatuhnya nilai tukar rupiah yang tajam, yang menyebabkan terjadinya kesenjangan antara penghasilan yang berkurang karena PHK atau naik sedikit dengan pengeluaran yang meningkat tajam karena tingkat inflasi yang tinggi. Sehingga, bila nilai tukar rupiah bisa dikembalikan ke nilai nyatanya, maka biaya besar yang dibutuhkan untuk social safety net ini bisa dikurangi secara drastis. Selanjutnya ada kebijakan pemerintah. Ya, kebijakan pemerintah dalam mengatasi krisis moneter. Yang pertama, pada masa pasca kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1950. Yang pertama, Indonesia mengeluarkan uang kertas baru yaitu ORI, Uang Republik Indonesia sebagai pengganti mata uang Jepang. Terus yang kedua, meluncurkan program pinjaman nasional. Yang ketiga, mengadakan konferensi ekonomi. Dan yang keempat, pembentukan planning board atau badan perancang ekonomi. Terus pada masa demokrasi liberal pada tahun 1950 sampai 1957, kebijakan yang dilakukan adalah dengan penetapan gunting Syafruddin yang bertujuan untuk memotong nilai uang Nika dan De Javasche Bank menjadi setengahnya saja yang berlaku. Terus yang ketiga ada pada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1967. Kebijakan tersebut adalah menerapkan kebijakan Sanering yang merupakan upaya pembatasan daya beli masyarakat dengan cara memotong nilai uang tanpa menurunkan harga komoditas di pasar. Terus yang terakhir ada pada masa Orde Baru sampai dengan reformasi, yaitu meningkatkan cadangan wajib minimum menjadi 5% yang sebelumnya 3%. Yang berikutnya ada melakukan restrukturisasi dan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN dan unit pengelola aset negara.
Yang ketiga ada melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Dan yang keempat, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Nah, selain kebijakan tersebut, berikut merupakan implikasi kebijakan. Implikasi kebijakan moneter. Yang pertama, pinjaman nasional tahun 45-50. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan Insinyur Soeharman dengan persetujuan BPKNIP. Pinjaman nasional akan dibayarkan kembali selama jangka waktu 40 tahun. Besar pinjaman yang dilakukan pada bulan Juli tahun 1946 sebesar 1 miliar. Pada tahun pertama berhasil dikumpulkan uang sejumlah 500 juta. Sukses yang dicapai ini menunjukkan besarnya dukungan dan kepercayaan rakyat kepada pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, pembentukan planning board. Pada saat itu, pembentukan planning board ini belum berhasil dilaksanakan dengan baik karena situasi politik dan militer yang tidak memungkinkan. Agresi militer Belanda mengakibatkan sebagian besar daerah RI yang memiliki potensi ekonomi baik jatuh ke tangan Belanda. Wilayah RI tinggal beberapa keresidenan di Jawa dan Sumatera yang sebagian besar tergolong sebagai daerah minus dan berpenduduk padat. Pecahnya pemberontakan PKI Madiun dan agresi militer Belanda II mengakibatkan kesulitan ekonomi semakin memuncak. Yang selanjutnya, kebijakan Sanering. Kebijakan Sanering ini justru malah memperparah beban pemerintah dan juga meningkatkan laju inflasi. Pada tahun 1961, pemerintah Indonesia lantas mengalami defisit sampai 29,7% dan terus melonjak hingga 63,4% pada tahun 1965. Ya, selanjutnya saya akan lanjutkan. Yang keempat itu ada nasionalisasi BNI Bank menjadi Bank Indonesia. Nah, dengan munculnya Bank Indonesia pada periode ini tidak dapat langsung membawa perubahan baik dalam perekonomian Indonesia. Namun, melalui berbagai usaha yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia, mereka meyakini bahwa nasionalisasi ini akan membawa perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Jadi, kebijakan ini pada tahun itu juga dilakukan pada kebijakan pada saat ini. Nah, yang kelima ada dampak pembentukan BPPN dan likuidasi bank bermasalah. Nah, Habibie melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Hasilnya, dalam masa pemerintahan Habibie yang singkat, rupiah yang tercatat menguat 34,1% dari senilai rupiah 11.200 atau US dollar pada tahun 20 Mei 1998 dan itu menjadi sebesar 7.395 setara dengan US dollar pada tanggal 20 Oktober 1969. Nah, rupiah bahkan sempat menyentuh level terkuatnya dalam sepanjang sejarah Indonesia, yaitu pada nilai 6.500 setara dengan US dollar pada tanggal 28 Juni 1999. Nah, sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.